Cek, apakah suara saya terdengar? Izin Bapak Ibu semua yang ada di ruang Zoom. Oke, baik, sudah terdengar ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di sesi webinar kali ini, e-government. Baiklah, mungkin kita akan mulai saja untuk sesi webinar kali ini teman-teman ya, karena sudah jam 10 juga. Saya mulai dengan pantun ya teman-teman. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh open mic dulu Bapak Ibu? Kita kumpulkan semangat pada pagi hari ini. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Selamat Ibu. pagi, Mbak Els. Eh, Salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Al-Fatihah Reno selaku Ketua Umum Perkumpulan Peranata Komputer Indonesia. Yang kami hormati Bapak Boni Pujianto, PhD, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital selaku narasumber pada webinar kali ini. Dan tak lupa pula sambutan bagi seluruh peserta yang telah berkenan hadir. Selamat datang di acara webinar Prakom ID dengan tema ASN Tangguh di Era Digital, Membangun Talenta Pemerintah Berbasis Teknologi. Sebelum memulai acara, boleh berikan reaksinya Bapak Ibu? Semua di Zoom? Kita lihat seberapa antusias keikutsertaan Bapak Ibu di webinar kali ini. Boleh reaksinya? Beri reaksi, love atau thumbs up? Golongan. Silakan. Baiklah, kami sangat senang melihat antusiasme Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti webinar kali ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kami harap melalui kegiatan ini kita bisa sama-sama memperluas wawasan dan membangun semangat baru untuk kemajuan bersama. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Huslija berperan sebagai MC pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan agenda pada pagi hari ini. Acara akan diawali dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Al-Fatihah Reno. Selanjutnya tentunya akan ada paparan dari Bapak Boni Pujianto PhD mengenai ASN Tangguh di era digital, membangun talenta pemerintah berbasis teknologi, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan selanjutnya penutup. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan beranjak ke agenda pertama, yaitu keynote speech. Makan bakpia jangan sembrono, gigit sedikit remal berserakan. Kepada Ibu Al-Fatihah Reno, layar dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya apa terdengar dengan baik, teman-teman? Terdengar. Terdengar, terima kasih ya. Ini internetnya agak-agak jadi deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini sudah hadir bersama kita Pak Boni ya, teman-teman tolong dimanfaatkan nanti kesempatannya dengan baik jika ada yang ingin ditanyakan terkait khususnya capacity building untuk peranata komputer. Soalnya Pak Boni ini the right man in the right place untuk sekarang gitu. Teman-teman peranata komputer yang saya banggakan, ini saya lihat dari seluruh Indonesia ya kalau ngelihat dari namanya, ada nama satkernya juga. Di tengah arus deras transformasi digital nasional, kita menyaksikan terjadinya pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Perubahan sekarang bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi satu keharusan yang strategis. Dalam konteks ini, kita sebagai peranata komputer punya peranan penting sebagai digital enabler di instansi pemerintahan di tempat teman-teman bekerja sekarang. Kita sudah menjadi tulang punggung di dalam terjadinya perubahan digital ini. Nah, transformasi ini datangnya bukan tanpa tantangan ya teman-teman, khususnya dalam aspek pengembangan diri dan profesionalisme peranata komputer yang kita tuh larinya harus secepat tuntutan zaman. Prakom itu, jadi
lari itu punya pace yang beda-beda, katanya lari jarak jauh sama lari jarak pendek. Tapi sepertinya sebagai seorang penata komputer, kita itu cuma mengenal satu jenis lari, sprint. Kenapa? Soalnya teknologinya datang lebih cepat dibandingkan kemampuan kita beradaptasi. Gitu. Itu kayak sesuatu yang tidak bisa kita hindari lagi gitu. Yang jelas, selama saya mendampingi teman-teman dari satu grup ke grup yang lain gitu, curhatannya tuh masih sama. Ada tantangan utama yang jika teman-teman berada di fase ini, tenang aja, temennya banyak, semua mengalami hal yang sama. Yang pertama, overload tugas teknis. Siapa sih yang enggak gitu. Tapi ini sebenarnya sebagai salah satu indikasi bahwa kitalah pemeran utama di dalam transformasi digital ini. Tuh. Yang kedua, minimnya peta jalan kompetensi. Jadi kita punya challenge tadi ya, kita kayak harus selalu terupdate dengan teknologi terkini. Tapi kita juga nggak tahu ini buat apa. Tidak ada roadmap kompetensi yang jelas saat ini ya. Jadi dengan peraturan-peraturan juga yang sepertinya tidak menguntungkan buat kita gitu, dengan dihapuskannya Dupak dan diganti dengan integrasi dan tidak lagi ada keharusan untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan bidangnya. Ini sebenarnya tantangan untuk kita membangun portofolio kita. Dan yang ketiga tentunya tadi gara-gara proses konversi tadi terjadi bias administratif dalam penilaian kinerja. Nggak ada format angka kredit yang baku, nggak ada keharusan untuk mengerjakan hal-hal di bidang keperanata komputeran. Jadi ada gap antara tuntutan kompetensi yang kita harus miliki ketika kita mau mengikuti ujian kompetensi serta pengakuan administratif. Itu. Jadi ada gap di situ yang mengisinya itu lepas ke kita sendiri mau mengejarnya seperti apa. Sekarang, tanpa penguatan kompetensi fungsional yang adaptif, ya saya rasa sih ya, pemerintah punya indeks pemerintahan digital yang sedang digodok, ini sepertinya hanya akan menjadi slogan saja gitu. Kita yang seharusnya menjadi aktor, tapi kitanya tidak beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan zaman, ya kita bukan jadi aktor lagi saat itu gitu. Kalau misalnya kita tidak mampu beradaptasi. Terus harus gimana kita, Mbak? Kalau misalnya kantor kita ternyata belum juga sadar gitu bagaimana peranan perangkat komputer di era transformasi digital sekarang. Mungkin dari webinar ke webinar, pesan saya itu sepertinya sama. Kita nggak harus menunggu semuanya menjadi baik untuk kita memulai mengembangkan diri gitu. Jadi kita nggak bisa menunggu bos kita mengerti seorang penata komputer itu harusnya ngapain. Kita nggak bisa menunggu ada ruang yang cukup untuk seorang penata komputer melakukan inovasi di unit kerja kita. Nggak, kita nggak bisa. Kenapa? Ya karena tadi kita diminta untuk sprint, menyesuaikan dengan tantangan yang ada sekarang. Harus apa? Jadi kita harus ngapain? Yang pertama, ini menurut saya kita harus melibatkan diri, tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis, tetapi coba untuk offering solusi sehingga kita bisa berperan sebagai arsitek di dalam solusi digital pemerintahan ini. Ya kan? Kita yang paling tahu kok kantor kita itu punyanya apa, skill apa yang ada, skill apa yang belum, gapnya di mana, itu seharusnya ada pengetahuannya di dalam seorang penata komputer. Nah, kenapa kita tidak menyampaikan? Ini loh, kalau mau kayak gini, gapnya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, gitu. Sehingga kita bisa berperan sebagai arsitek tadi, arsitek dari solusi digital pemerintahan. Yang kedua, kalau nggak ada support dari kantor, gimana? Nah, Komdigi sekarang ya, Komdigi bukan lagi Kominfo. Ini juga punya platform, itu ada yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran mandiri. Gitu. Kita bisa loh menginisiasi learning loop pribadi. Kita bisa menginisiasi portofolio kita sendiri. Kita mau belajar apa? Kita bisa mulai dari online course, kita bisa ikut community of practice. Ini bakal lebih efektif sebenarnya ya, karena community of practice ini biasanya punya minat yang sama, sehingga pembahasan-pembahasan di dalamnya itu bisa lebih spesifik dibandingkan webinar gitu ya. Hingga
open source project, berpartisipasi dalam open source project. Enaknya berpartisipasi dalam open source project itu biasanya ownernya itu jagain. Jadi kalau ada pengembangan-pengembangan kita bisa bertanya dan bisa mendapatkan solusi dari situ. Gitu. Jadi ruang belajar kita itu sekarang batasannya itu seluruh semesta ya, nggak lagi cuman sebatas ruangan berukuran 3x3, 4x4 gitu, tapi seluruh semesta adalah tempat belajar kita. Kita juga lewat asosiasi ini bisa mendorong reformasi administratif internal. Gimana caranya supaya di dalam penilaian kinerja kita itu tetap ada unsur penata komputernya, supaya kita nggak ketinggalan gitu. Ini yang mungkin PR kami di kepengurusan untuk mengusung ini. Gimana supaya di dalam penilaian kinerja itu diingatkan untuk kembali ke tupoksinya sebagai penata komputer, walau hanya 1, 2, atau 3 kegiatan. Dan yang tidak kalah penting untuk bisa bersaing dengan ASN-ASN yang lainnya, ini adalah membangun portofolio digital ASN-nya. Seperti halnya kalau desainer punya Behance, developer punya GitHub. Nah, kita juga harus punya ruang untuk menunjukkan rekam jejak karya kita. Apa saja yang pernah kita lakukan, apa saja kontribusi kita ke dalam pemerintahan ini, apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini harus ada rekam jejaknya. Ini juga bentuk akuntabilitas kita kepada publik bahwa kita sebagai seorang pejabat fungsional tertentu, dalam hal ini penata komputer, berkontribusi loh di dalam melayani publik dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi manfaatkan momen ini untuk belajar dari Pak Boni, apa sih sebetulnya yang diharapkan dari seorang ASN di era digital ini, utamanya di dalam mencapai transformasi digital yang sepenuhnya. Menjadi penata komputer di era digital bukan lagi tentang menjaga bagaimana sebuah sistem berjalan. Itu era sistem informasi itu sudah lewat, seharusnya sistem informasinya sudah berjalan. Ini adalah tentang menjaga arah pembangunan digital tetap pada jalurnya, mendukung Astacita, memperkuat government digital, memperkuat pemerintahan digital, dan menegakkan profesionalisme ASN. Mari kita pastikan bahwa transformasi digital bukan sekedar cerita, bukan sekedar jargon, melainkan menjadi bukti bahwa kita, penata komputer, hadir menjadi penata komputer yang tangguh dan berdaya saing. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti sesi webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Else, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Alfa atas keynote speech yang telah disampaikan. Baiklah, kita mulai memasuki acara inti untuk pada hari ini, yaitu paparan dari narasumber kita, Bapak Boni Pujianto. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan narasumber kita pada sesi ini, seorang tokoh dengan kiprah luar biasa di bidang komunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Beliau adalah Dr. Insinyur Boni Pujianto MT, saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital. Dr. Boni menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Information and Telecommunication Technology dari School of Innovation KAIS, Korea Selatan. Sebelumnya, beliau meraih gelar sarjana dan magister di bidang teknik mesin dari Institut Teknologi Bandung ITB dengan fokus pada Mechanical Engineering. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis antara lain Direktur Ekonomi Digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 hingga 2024, Direktur Pemberdayaan Informatika di periode 2021 sampai 2023. Kemudian Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2020 sampai 2021, serta Direktur Pengembangan Pasar Luar Negeri di Badan Ekonomi Kreatif selama 5 tahun sebelumnya. Tak hanya itu, beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Riset Nasional bidang TIK dan mengajar sebagai dosen tidak tetap di Universitas Bina Nusantara selama lebih dari 7 tahun. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade di sektor publik dan industri strategis, Dr. Boni dikenal sebagai sosok visioner yang konsisten mendorong transformasi digital dan penguatan ekosistem SDM di bidang komunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Mari kita sambut bersama Bapak Boni Pujianto PhD. Pagi cerah penuh harapan, ilmu datang jadi pegangan. Ceramah igoh penuh wawasan, Pak Boni hadir bawa pencerahan. Layaran waktu kami persilakan Bapak.
Ya, terima kasih Mbak Elsa. Waduh, ini luar biasa nih pantunnya. Saya nggak bawa pantun lagi balasan ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bu Al-Fatihah Reno, terima kasih tadi sambutan pembukanya menginspirasi kita semua ini ASN yang kiprah ya sebagai peranata komputer khususnya terkait dengan e-government. Walaupun dalam aspek ini saya nanti akan ceritanya agak lebih luas, nggak cuma e-government, karena kita harus melihat bahwa Indonesia ini akan maju bila mana ASN-nya juga ikut berkiprah di dalamnya ya. Aspeknya ya tidak hanya sifatnya yang apa ya namanya skill ya, tapi kadang-kala kita harus equip kemampuan kita yang sifat-sifatnya non teknikal juga itu penting, baik itu komunikasi segala macam. Makanya sebenarnya eh, nama kementerian kami juga tadi udah diinformasikan berubah ya. Dahulu kita kenal sebagai Kementerian Kominfo, sekarang sebagai Kementerian Komdigi. Perubahannya gitu ya. Oke, kita mulai. Mungkin saya bagi sesinya ini menjadi 45 menit untuk presentasi, 45 menit nanti untuk tanya jawab. Jadi feel free ya Bapak Ibu sekalian untuk bertanya apapun juga, tapi terkait dengan digital, khususnya yang terkait dengan pemerintahan. Kurang lebih demikian. Oke, coba saya share screen dulu. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat full screen dengan baik. Oke, ya, terima kasih. Di sini Bapak Ibu sekalian dilihat bahwa tampak yang muncul adalah namanya Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Tapi ini kelihatannya perubahannya kecil, yaitu menjadi digital, yang tadinya bernama Komunikasi dan Informatika. Kenapa kita berubah? Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, memang kalau kita saat awal kita belajar mengenai digital ya 0101 begitu ya. Kemudian nanti yang terkait dengan keilmuannya disebut dengan informatika. Dan kita juga memahami bahwa hal tersebut sangat teknis sekali. Namun kita menanggalkan faktor keteknisannya itu menjadi digital karena peran IT, teknologi informasi komunikasi, itu menyatu dengan berbagai aspek dalam kehidupan kita. Whatever ya, Bapak Ibu sekalian, di pemerintahan, makanya juga ada, jadi untuk terkait dengan, dulu kita kenal e-government, tapi sekarang orang menyebutnya digital pemerintahan, pemerintahan digital. Sektoralnya pun ikut terlibat. Entah itu pendidikan, kesehatan, ya, pertanian, perikanan, kemudian ada logistik, keuangan, dan lain sebagainya. Itu adalah bahwa memberikan gambaran IT sekarang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan. Bahkan kalau disebutnya anak-anak generasi Z atau Alpha bahkan mereka udah sangat dekat dengan teknologi digital. Oke. Nah, ini sedikit ya overview, tapi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua udahlah pasti paham mengenai bagaimana itu perkembangan digital di tanah air kita. Baik itu yang sifatnya berapa jumlah koneksi seluler, 370,1 juta, tapi ini berkembang terus ya, karena setiap orang bisa memiliki satu atau dua nomor handset. Apalagi sekarang, kita Bapak Ibu sekalian sekarang disarankan tidak hanya pakai SIM card, tapi eSIM ya. Kan HP-HP sekarang sudah diinjek dengan lebih mudah ya, dengan diinjek dengan eSIM ya. Dan ini memberikan kepastian ya, kalau kita ada hal-hal terkait nomor kita memiliki privilege yang lebih kuat dari para operator untuk mengamankan nomor kita tersebut ya. Kalau dilihat dari jumlah pengguna internet,
204 juta atau sekitar 73 atau mungkin sekarang 74 mendekati 75% ya penduduk kita yang menggunakan internet. Kemudian jumlah pembeli barang secara konsumtif ini juga secara elektronik berkembang terus nih Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya luar biasa berkembang. Macam-macam dari yang belanja online lah, kemudian sekarang berbagai macam fitur terkait pendidikan, bahkan kita sekarang ini ya inilah pola pembelajaran. Lebih revolusioner lagi di dunia pendidikan. Jadi pendidikan yang dulu sifatnya harus tatap muka sekarang sangat-sangat cair, blended ya. Kita bisa melakukan pembelajaran secara digital dalam arti melalui online. Namun, nah ini yang paling perlu saya informasikan. Eranya sekarang adalah menggunakan berbagai tools teknologi ya. Nah, coba saya ambil ini untuk bisa melihat, untuk memberikan gambar. Oh, tadi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, tolong nanti dicek di setiap HP Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah berkeluarga, punya anak, punya ini, kita juga bisa memonitor, terutama untuk melihat anak-anak kita itu menggunakan internetnya berapa jam sehari. Nanti yang terutama yang dari Android, itu bisa melihat ya dari fitur setting gitu ya. Kalau kita buka setting, di bagian bawahnya ada fitur namanya Digital Wellbeing and Parental Control-nya ya. Jadi kita bisa melihat di dalam, jadi kalau mohon maaf bisa kelihatan nggak? Nah ini kalau kita buka Digital Wellbeing, kita bisa lihat berapa penggunaan misalnya anak kita. Itu bisa kita lihat kemarin, jadi nggak cuma hari ini. Kita bisa lihat misalnya hari ini hari Selasa, waktu hari Senin. Mereka menggunakan aplikasi apa saja, habisnya berapa jam, gitu ya. Nah, saya mungkin pengen tes juga nih, mumpung pagi-pagi ya. Nanti yang paling cepat menjawab nanti silahkan melalui chatnya ya. Saya dibantu oleh tim saya nanti akan mencek siapa yang lebih dahulu menjawab. Nanti kami juga menyiapkan ada buku ini ya. Ini bukunya namanya Memahami AI. Nah, ini sebuah panduan etik. Ini dibuat oleh Pak Agus Sudibyo. Nah, ini nanti juga bisa menjadi bonus, nanti akan saya kirim kepada Bapak Ibu yang bisa menjawab beberapa pertanyaan kami. Kurang lebih gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tolong diperhatikan. Sekarang struktur organisasi di Komdigi juga berubah, ya. Kami spread yang tadinya Ditjennya ada Aptika, itu memecah menjadi pemerintahan digital, kemudian ada masyarakat digital, juga ada ekonomi digital selain infrastruktur digital. Nah, kita memecah ini untuk menyikapi perubahan yang sangat signifikan, terutama terkait dengan pemerintahan. Ya, makanya sekarang ada satu dirjen khusus yang menghandle teknologi pemerintahan digital, Bu Mira Taiba. Nah, beliau sangat menghandle baik itu terkait dengan pusat data, bagaimana itu e-government, kemudian interoperabilitas, aplikasi-aplikasi pemerintahan dan lain sebagainya Nah, kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan komunikasi lebih lanjut yang lebih spesifik juga bisa kepada beliau ya. Nah, terus ada Dirjen Ekosistem Digital. Nah, ini macam-macam ini terkait ekonomi digital dan lain sebagainya. Kemudian kami BPSDM lebih kepada masyarakat digitalnya, begitu, termasuk Bapak Ibu dari ASN. Selain itu ada juga yang terkait dengan infrastruktur digital. Jadi dirjennya masih khusus infrastruktur ya, entah itu yang terkait dengan operator telekomunikasi, infrastrukturnya ya, kabel laut dan lain sebagainya, termasuk juga KPM, komunikasi dan publikasi. Komunikasi, publikasi, dan media. Gitu. Selain itu di organisasi Komdigi ada Sekjen dan Irjen. Khusus kami sebagai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi. Saya harus menambahkan,
Jadi ada 3 area yang perlu kita perkuat, baik itu sifatnya adalah nanti ada peta okupansi nasionalnya di slide selanjutnya, tapi selain faktor yang sifatnya teknikal, Bapak Ibu juga harus menguatkan cara berkomunikasi, ya. Ini penting juga. Kemudian selain itu juga ada terkait dengan telekomunikasi manakala Bapak Ibu ingin mendalami aspek tersebut atau berkecimpung di area tersebut. Oke, slide berikutnya ini faktor-faktor. Ini penting karena kita sekarang ini sangat dipengaruhi oleh sistem pembelajaran yang sangat dinamis. Nah, namun kita sebagai, mohon maaf ya, Bapak Ibu, rekan-rekan ASN, kita nggak boleh berhenti belajar. Kenapa? Masyarakat kita di luar sana begitu cepat, apalagi rekan-rekan yang muda. Jangankan milenial, yang generasi Z itu sangat cepat sekali. Nah, oleh karena itu, tolong terus diasah ya. Tadi saya ingatkan, baik yang sifatnya adalah kita sebagai SDM ya, sebagai bagian dari sumber daya manusia ASN, belajar bagaimana kepemimpinan baik kelembagaan kolaborasi dan lain sebagainya. Dan di situ terselip mengenai bagaimana kita membangun mindset, karakter, dan budaya. Cara berkomunikasi kita, ini mohon maaf ya, kita introspeksi juga, biasanya kita ini yang pernah natap komputer gitu ya, apa ya, tidak terlalu talkative, kemudian juga cara berkomunikasinya lebih kepada diri sendiri gitu ya. Tapi yuk kita belajar bahwa kita juga harus menyampaikan ide kita, konsep kita kepada pimpinan atau kepada rekan begitu ya. Nah, oleh karena itu butuh juga kemampuan komunikasi yang baik ya. Nah, selain itu kita juga memperkuat bagaimana tata kelola kebijakan dan tentunya ini Bapak Ibu memiliki kompetensi terkait dengan teknologi. Last but not least, nah ini penting. Kekayaan daripada era saat ini adalah data dan informasi. Nah, ini yang selalu menjadi problematik. Data itu disimpan di mana? Apakah kita sebut sebagai data sovereignty ya, agar data itu dimiliki oleh kita, tidak disalahgunakan, apalagi untuk hal-hal yang negatif ya. Dan ini harus perlu kita jaga secara teliti. Oke. Kemudian yang perlu kita tekankan, Bapak Ibu sekalian, adalah ada 3, yaitu digital mindset, digital literacy, digital skill. Nah, mindset ini yang penting karena Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian ke depan, sekian tahun ke depan akan terus maju, tapi jangan lupa sebagai pimpinan, sebagai sesama komunikasi dengan sesama rekan kerja, atau staf-staf kita, itu butuh kemampuan untuk menjadi pemimpin atau leadership, digital leadership. Nah, ini juga diperkuat dengan mindset ya, yang kuat. Nah, yang kedua adalah digital literasi. Nah, memang digital literasi tidak hanya yang terkait dengan basic literasi digital ya, tapi juga diperlukan kemampuan literasi digital yang lebih advance ya. Karena ini ibaratnya saya sering mengatakan digital literasi ini untuk masyarakat umum itu ibarat vaksinasi. Semua masyarakat harus tahu apa itu digital dan melakukan literasi agar apa tidak terkontaminasi oleh informasi-informasi yang salah. Jadi ada misinformasi, disinformasi, sama malinformasi. Silakan nanti dicari ya jawabannya, apa itu masing-masing. Selain itu juga berbagai penyalahgunaan ataupun the dark side of internet. Jadi macam-macam, penipuan online atau scamming, judi online, cyberbullying, bahkan baru-baru ini kita baru mengeluarkan perpres baru terkait pelindungan anak di ranah digital. Nah, ini penting sehingga jangan sampai anak-anak itu salah menggunakannya. Kami sudah mengeluarkan, jadi ada yang 13 sampai dengan 16, 16 sampai dengan 18. Jadi di bawah itu tidak boleh mereka menggunakan ya
mohon maaf, tidak bolehnya adalah mereka harus menggunakan account yang dimiliki orang tuanya, gitu. Di antara itu 13-16 mereka dalam pendampingan ya dari orang tuanya. 16 sampai dengan 18 mereka sudah bisa menggunakannya, tetap mereka harus ada dari wali yang mengawasinya juga tetap, khususnya dari guru, orang tua, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kelas ini yang penting sekali yaitu terkait dengan, mohon maaf, saya ya, digital skill ini yang harus selalu kita perkuat, khususnya untuk para ASN. Karena berdasarkan BKN tahun 2002 ya, ini angkanya lama ya, tapi mayoritas ASN itu antara 20 sampai 40 gitu ya. Nah, ini yang harus diasah, kemampuan skill Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, agar apa? Kita bisa melakukan efisiensi, meningkatkan produktivitas, kemudian memberikan sebuah solusi ya, manakala dibutuhkan breakthrough ataupun cara-cara yang lebih baik dalam birokrasi pemerintahan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, makanya ada PKN ya, tapi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu rekan sekalian tetap mengikutinya ini, walaupun ada perubahan-perubahan. Intinya adalah kita mengasah manakala kita melihat sesuatu sistem ataupun bisnis proses yang kurang efisien, silahkan berkreasi. Kemudian upaya-upaya yang sifatnya juga untuk pelindungan data ataupun sifatnya lebih ke teknikal juga silakan memperkuatnya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang dimiliki oleh para ASN, dan tidak lupa kita harus terus mengikuti berbagai, sekarang enak, pelatihan bisa secara online, tidak harus fisikal. Begitu juga bagaimana pemanfaatannya. Bahkan kita bisa bekerja berkolaborasi. Itu adalah berbagai kemudahan yang kita alami saat ini. Ya, di balik suasana yang sulit pada saat kita COVID, sebenarnya itu adalah semacam blessing in disguise ya. Saat itu semuanya berpindah ke arah digital. Gitu. Oke, nah ini saya akan sedikit memberikan gambaran. Kenapa kita, ini sekarang kita melihat tidak hanya ASN ya, tapi masyarakat secara luas. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, coba kita perhatikan. Saat ini kebutuhan, ini kita memiliki proyeksi dari tahun 2025 sampai 2030. Kita itu butuh talenta digital sebanyak sekitar 450.000. Begitu ya. Itu kebutuhannya. Dan ada demand yang dibutuhkan oleh berbagai industri, pemerintah, bahkan berbagai korporasi. Nah, ada gap antara ketersediaan, gitu ya. Ini bagian yang proyeksi ketersediaan, proyeksi kebutuhan, dan ini supply yang bisa dihasilkan. Oleh karena itu ada gap. Nah, gap ini yang perlu kita penuhin, kita tutup secara masif. Karena kalau tidak, terutama terkait dengan pasar ya. Saat ini di kita ini berbagai startup, perusahaan, itu membutuhkan talenta-talenta digital. Ini bukan berarti mengurangi jumlah tenaga kerja ya, tapi shifting juga terjadi sangat besar. Nah, di sini ada tantangannya, yaitu jangan sampai kebutuhan yang tinggi tapi diisi oleh tenaga kerja dari luar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tolong terus berkiprah, khususnya tidak hanya yang ASN, khususnya untuk masyarakat secara umum. Nah, kami mengukur, ini yang kita sebut sebagai Indeks Masyarakat Digital Indonesia, IMDI. Nah, literasi digital, dulu ada indeks literasi digital, kita jadikan satu dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia mulai tahun 2025, nanti kita berada dalam satu indikator parameter pengukuran. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu Jawa ini masih sangat
bukan oversupply, tapi mencukupi kebutuhan talenta digitalnya. Yang masih kurang mungkin ada beberapa daerah itu ditandai dengan hijau ya, yang hijau-hijau begitu ya. Dan juga, nah ini ada beberapa daerah yang masih kuning gitu ya. Nah ini yang harus kita penuhi kebutuhannya. Nah ini mudah-mudahan dengan program secara intensif dari pemerintah bekerja sama dengan seluruh stakeholders ya tentunya. Pemerintah tidak hanya Komdiji, karena ujung tombaknya ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dahulu. Sekarang ada Kemendikdasmen, Kemendikti, Ristek juga, Riset Teknologi Inovasi, kemudian juga kebudayaan. Nah, sekarang bahkan untuk AI dan coding akan dimulai dari pendidikan dasar, Dikdasmen, khususnya menengah, gitu ya. Nah, mulai tahun ajaran baru 2025-2026, hal ini sudah mulai diterapkan. Jadi jangan kaget, anak-anak generasi kita mendatang akan lebih mengenal bagaimana itu coding. Setelah itu juga, bahkan codingnya bukan seperti konvensional cara kita dahulu yang sangat kita harus one satu persatu kita coding begitu ya. Sekarang ada yang drag and drop ya. Jadi lebih ke arah flowchart gitu ya. Nanti ada bisnis proses atau model yang harus dibuat. Nah, dari situ mereka akan mengenerate codingnya. Tools-tools ini udah sangat luar biasa. Tapi kembali tetap dibutuhkan kemampuan dasar mengenai codingnya. Oke, ini PR kita yang sangat penting ke depan, bagaimana di era saat ini pengenalan mengenai coding ya. Kalau dulu mungkin diperkenalkan TIK ya sebagai salah satu mata pelajaran, tapi sekarang kita lebih masuk secara lebih khusus adalah AI dan coding. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sedikit memberikan gambaran di tempat kami di Kementerian Komdiji ya. Khusus kami, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kami mencoba memprovide, baik itu kepada masyarakat umum dan juga Bapak Ibu dari ASN. Oleh karena itu, kami memiliki di bawah BPSDM Komdiji, ada sebuah pusat yang khusus membantu Bapak Ibu terkait ASN, Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi Digital. Kemudian juga ada ini ada yang pusat pengembangan talenta digital, kemudian ada yang literasi digital, kemudian juga ada yang terkait dengan pusat ekosistem sumber daya manusia, komunikasi dan digital. Di luar itu, kami memiliki sekolah Politeknik Digital Jogja, dikenal sebagai STMM, Sekolah Tinggi Multimedia, tapi nanti akan berubah menjadi Politeknik, yang mengkhususkan kepada digital. Nah, kemudian kami ada 9, nah ini, di bagian bawah ini adalah balai-balai kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 9 lokasi, Medan, Makassar, dan ini ada 7 lainnya di Jakarta juga ada, Bandung, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, Manado, dan Cikarang. Khusus Cikarang ini adalah merupakan training center kami terbesar, ya. Nah, ini bisa sertifikasi bisa dilakukan di sana juga, gitu. Oke, kemudian coba kita lihat secara lebih khusus bisnis proses yang berjalan di BPSDM. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di saat-saat awal yang harus kita kuasai adalah bagaimana literasi digital itu diberikan kepada masyarakat. Kita punya target 50 juta masyarakat Indonesia itu terliterasi. Ya. Literasi digital itu aspeknya 4. Ini paling mudah disingkatnya CABE, CABE ya. C-nya cakap digital, B-nya A-nya aman digital, B-nya budaya digital, E-nya etika digital. Ini kayak vaksin untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Mereka harus tahu, jangan sampai mereka tertipu ya, kena scam dan lain sebagainya. Lebih lagi, mereka juga melakukan penyebaran berita
tidak benar. Ya. Nah, oleh karena itu, ini perlu kita berikan penguatan kepada masyarakat secara umum. Nah, tidak berhenti di literasi digital, masyarakat sekarang seperti yang tadi kita punya gap. Nah, gap itu adalah di area ini, talenta digital. Nah, oleh karena itu, Kementerian Komdiji melalui BPSDM memberikan berbagai pelatihan. Ya, ini terbuka, masyarakat bisa mengambilnya. Silakan mampir, kita punya platform namanya Digitalent. Ini khusus kepada mereka untuk melakukan pembelajaran. Ya, nah kita punya target 100.000 peserta. Silakan ikut. Bahkan sekarang dengan masuknya berbagai pelatihan-pelatihan baru, kami membuka yang sifatnya kolaborasi dengan Global Technology Company, Glotech. Nah, ini silakan ikut. Macam-macam. Ada mengenai keamanan digital, security. Tapi ini skill ya. Kemudian ada yang terkait dengan AI, programming, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, nah tidak berhenti kita hanya belajar. Kita juga, manakala kita setelah selesai, jadi kita mendapat certificate of completion atau attendance gitu ya, kehadiran sampai selesai. Tapi sebenarnya yang paling penting kita harus melompat kepada certification. Nah, kami ada program certification-nya. Nah, ini penting terutama untuk masyarakat. Sehingga mereka bisa mencari kerja dengan sertifikasi yang telah dimilikinya. Nah, ini sesuai dengan kompetensinya. Nah, untuk menjembatani mereka yang sudah memiliki kompetensi dengan dunia industri, kami membuka namanya platformnya Deploy. Ya, menghubungkan. Di sini adalah talent pool-nya. Terhubung dengan beberapa, nanti di saat akhir nanti akan kami coba display ya, bagaimana tampilan dari terkait dengan di sini adalah Digitalent platform dan di sini Deploy platform, gitu ya. Di situ terbuka beberapa perusahaan, khususnya digital ya, mohon maaf, di luar digital kami tidak mengcapture-nya. Mereka yang membutuhkan talenta, mereka bisa mencarinya di kami. Begitu. Secara lebih spesifik. Last but not least, nah ini yang buat kita, masyarakat, khususnya ASN, ini ada yang khususnya terkait dengan Digital Leadership Academy. Nah, program ini diberikan khusus ya, di situ ada bermacam-macam, ada GTA, Government Transformation Academy, hingga yang sifatnya adalah scholarship. Jadi kita untuk yang ASN, pemerintah memberikan yang khusus digital melalui kami terkait beasiswa Komdiji, S2, S3 dalam dan luar negeri. Tapi mohon maaf, khusus tahun ini kami sedang menunda, semoga tahun depan, khusus tahun ini karena kita sudah berjalan cukup lama, tapi untuk semoga tahun depan kami bisa membuka kembali beasiswa yang dalam dan luar negeri ini. Ya, kita tunggu nanti informasi lebih lanjutnya. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi udah kita sampaikan ya terkait literasi digital, digital culture, ethics, safety, and digital skill. Nah, terkait Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian mengenal secara cepat ya, ini program literasi digital, itu kami memprovide yang disebut sebagai micro skill di dalam LMS kami. Sehingga Bapak Ibu akan mudah belajar dasar-dasar mengenai berbagai kecakapan digital, aman digital, etika digital, ataupun budaya digital. Bahkan pengenalan programming awal, pengenalan AI, gitu ya, itu ada. Nah, bagi mereka yang sudah menguasai ini, modul-modulnya sangat interaktif ya. Ini video-video dan lain sebagainya, ada materi dan ada video. Untuk yang micro skill ini, baik yang sifatnya short video, 15 menit, ataupun maksimum setengah jam. Bapak Ibu yang tertarik untuk lebih mendalami, nanti ada Digital Talent Academy. Di sini khusus ya. Di sini kami
memiliki kelas-kelas khusus ya terkait dengan tematik ya. Tematik ini macam-macam tergantung kebutuhan, kami customize atau yang terkait dengan entrepreneurship ya. Nah, tapi yang paling penting ini contoh kegiatan literasi digitalnya ya. Sektor pendidikan, entrepreneur dan lain sebagainya, bahkan juga terkait dengan basic cyber security. Nah, kami juga berkolaborasi ya dengan BSSN terkait hal ini. Nah, sekarang saya masuk untuk lebih mengenal bagaimana ekosistem digital. Ini salah satu pusat yang berada eselon 2 yang berada di BPSDM. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan karena ini jendela kita, etalase kita. Kami memiliki platform yang saya sebut tadi sebagai digital talent dan deploy. Ini adalah sebuah proses di mana kami menyiapkan bagaimana pengembangan kompetensi di bidang Komdigi. Sebenarnya ada 3 tadi ya, digital, komunikasi, dan telekomunikasi. Di dalamnya kami mengukur nanti impact-nya berdasarkan indeks masyarakat digital dan kita menyiapkan standar kompetensinya. Mengikuti SKKNI, KKNI, ada peta okupansi nasional, dan LSP-nya baik itu dari pemerintah ataupun swasta. Gitu ya. Nah, kami mengukur nih tadi indeksnya. Nah, yang paling penting sekarang bagaimana nih Bapak Ibu rekan-rekan ASN untuk bisa belajar ya, mandiri, self-paced learning gitu ya. Nah, silakan masuk ke Digitalent. Itu ada apps-nya, bisa di-download, baik itu Android ataupun iOS ya dari Apple. Nanti di sana silakan untuk registrasi, nanti bisa memilih di situ ada learning path ya, ada pelatihan program yang diinginkan, daftar, nanti ada ini ada AI-nya di dalam sistem ini ada AI yang terkait dengan bagaimana menyeleksi. Tapi ini sebenarnya adalah menyeleksi terkait dengan apa yang menjadi strong atau weakness dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada LMS-nya, ya. Nanti ada survei. Nah, begitu selesai akan mendapat sertifikasi. Mohon maaf, di sini sertifikat dari penyelesaian pelatihan. Manakala dibutuhkan lebih lanjut, itu ada namanya proses sertifikasi. Tapi jangan khawatir bila mana ingin masuk ke sisi yang lebih lanjut, ya. Ini kita juga ada chatbotnya. Ini juga menggunakan AI sehingga menanyakan hal-hal secara lebih umum lebih mudah diperoleh, ya. Nanti di sini akan ada khusus ya, Bapak Ibu yang sudah masuk tahapan-tahapan pelatihannya sampai dengan selesai, nanti bisa masuk kepada talent pool tadi, gitu ya. Nah, untuk bisa masuk talent pool itu ada profiling, skill assessment. Nah, ini semua yang akan menjadi kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengetahui sampai level apa. Tapi mohon maaf, ini lebih dikhususkan kepada mereka yang mencari kerja di industri ataupun korporasi. Jadi kurang lebih demikian ekosistem yang kami siapkan untuk membantu rekan-rekan muda, khususnya mereka-mereka yang di luar ASN ya. Kalau ASN sudah, hanya silakan untuk meningkatkan kompetensinya, mendapatkan sertifikasinya. Kurang lebih demikian. Selanjutnya, ini yang gambaran tadi, peta okupansi nasional, tapi khusus bidang TIK. Nah, jangan ketukar, ini yang khusus bidang TIK. Gitu ya. Telekomunikasi ada lagi khusus, karena itu ada masalah terkait dengan fiber optik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang khusus komunikasi. Tapi itu lagi proses penyusunan peta okupansi nasionalnya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih mau IT governance, product development, data science, information atau cyber security, infrastruktur teknologi,
Ini lebih kepada services-nya, IT services. Oke, silakan nanti dipilih. Bapak Ibu tertarik mendalami yang mana. Ini ada fitur-fitur tadi terkait dengan platform kami di dalam apps. Ya, nanti juga terkonek dengan YouTube. Ada beberapa konten-konten yang kami letakkan di YouTube untuk bisa dipelajari dengan mudah. Silahkan, ini ada QR code yang bisa digunakan, ya. Kehadiran Bapak Ibu sekalian ini dimonitor by system, begitu. Sehingga nanti kita bisa mengetahui selesai tidaknya Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti pelatihan. Oke. Nah, selain ini, khusus karena kita ASN, ini ada beberapa program, terutama yang akan dijalankan pada tahun 2025 ini. Jadi, ada yang sifatnya adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah, ya, kementerian lembaga, kami dengan kemarin juga Kemendagri, karena dari Kemendagri tidak hanya Kemendagri pusat, kementerian, tapi juga pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga kami harapkan ini ada kelas-kelas khusus, ya, waktu kemarin dengan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dengan RRI, kemudian dengan Kalimantan Selatan, NTT, dan Jawa Tengah bulan Juli yang akan datang, gitu ya, bahkan juga ke provinsi lainnya. Nah, semoga ini akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas dari staf kualitas, ya, dari Bapak Ibu ASN di Pemda-Pemda. Nah ini bila mana Bapak Ibu dari kementerian ataupun juga pemerintah daerah silahkan mengikutinya, karena itu sudah dikelola oleh Pemprov-nya masing-masing, berkolaborasi dengan kami. Kami menggunakan berbagai partner, ya, ada Huawei, kemudian AWS, IPC ICT, AP, jadi Asia Pasifik, ya, ICT, UN, beberapa university luar negeri, untuk memperkuat, ya. Karena nanti yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai isu, ya. Jadi ada problem solving, kemudian memanfaatkan use case yang ada. Ini menarik. Jadi kami sudah pernah melakukannya untuk Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo, kemudian juga ada Sumatera Utara, dan mereka mencoba untuk menyelesaikan berbagai isu atau problematik yang ada. Nah, selain itu, ada kelas khusus yang disebut Government Transformation Academy. Ini kita memang perlukan. Ini Pranata komputer yang akan masuk ke keamanan SPBE. Kemudian ada SKKNI-nya. Kemudian ada juga administrasi perkantoran, ya. Jadi silakan untuk mengambilnya. Mungkin kalau untuk lebih detail saya tunjukkan contoh, ya, untuk tahun ini. Ada pelatihan yang Government Transformation Academy 2025, ini terkait dengan keamanan. Tapi khusus yang bagian akhir ini ada audit keamanan SPBE dan SMKI, ya. Ini khusus audit TIK-nya. Di sini ada beberapa skema SKKNI, termasuk juga administrasi perkantoran dan tata kelola SPBE. Nah, ini kompetensi-kompetensi yang bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah, BKN juga ke depan memperkenankan untuk penggunaan kompetensi yang dimiliki di dalam kurikulum kita. Dan bahkan beberapa bisa kita tayangkan menjadi bagian dari, kalau misalkan di kedokteran tentu ingat ada dokter spesialis, ya, dokter yang super spesialis juga ada, ataupun untuk farmasis nanti ada apoteker, demikian juga hukum. Dan nah, kita untuk yang di bidang teknologi informasi komunikasi digital ada kompetensi yang bisa kita gunakan sebagai salah satu kekuatan kita ke depan dalam ini juga sangat membantu untuk meningkatkan
performance Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk jenjang fungsionalnya. Begitu. Oke. Nah, ini beberapa GTA, Government Transformation Academy, bisa diikuti di platform kami, macam-macam. Di sini ada manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, audit, ya, dan lain sebagainya. Silakan, ini banyak sekali modul-modulnya. Beberapa JP-nya juga ada, ya. Ini bisa diklaim, dan ini self-paced learning ya, Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Ini contoh ya platformnya. Jadi ini adalah platform yang terkait dengan yang kami miliki ya. Bapak Ibu bisa belajar mandiri di sini ya. Kemudian nanti registrasi segala macam. Kemudian khusus yang deploy yang tengah itu bagi mereka yang tapi bukan ASN kembali, mohon maaf, yang mencari kerja ya, generasi-generasi yang sekarang sangat aktif untuk mencari pekerjaan di industri korporasi. Kami juga berkeinginan pasar tidak hanya dalam tapi juga luar negeri. Nah, tidak kalah penting LMS ini bagian dari platform awal kita ya terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ada di digitalan kita yang kiri. Nah, itu berisi LMS-nya. Oke. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu yang menjadi strong point kami ke depan, yaitu bagaimana kita memperkuat talenta-talenta digital, khususnya para ASN, untuk menguasai AI. Ya. Coding itu juga perlu untuk kita bisa pahami, tapi khususnya artificial intelligence. Nah, sebagai gambaran, kami dari Kementerian Komdigi telah mengeluarkan, ini ada 4 aspek. 3P, policy, ya, people, and platform. Khusus untuk policy, Kementerian Komdigi telah mengeluarkan surat edaran etika kecerdasan artifisial, gitu ya. Kemudian saat ini sedang proses penyiapan roadmap AI. Kebetulan ini menarik, Komdigi memiliki unik. Satu direktur yang menghandle khusus AI, itu ada di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Beliau yang menghandle bagaimana penyiapan untuk roadmap AI nasional Indonesia. Di dalamnya aspeknya macam-macam. Bapak Ibu yang tertarik silakan bergabung. Waktu itu sebenarnya sudah disampaikan surat kepada KL terkait ya, untuk bisa bergabung dalam task force atau Pokja penyusunan roadmap AI ini. Silahkan untuk bergabung. Nah, kemudian aspek yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia dan platform adopsinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu AI ini bagi pemerintah diperlukan karena kita masih melihat banyaknya sisi-sisi inefisiensi dalam birokrasi. Kami percaya dengan memanfaatkan AI, bisnis proses akan bisa berjalan lebih efisien, cepat. Tapi kembali, hal itu bisa terjadi kalau ada kemauan perubahan dari kita, diri kita. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya nanti ke Pokja AI, untuk bagaimana proses perubahan-perubahan ini bisa terjadi. Ya, saya mengharapkan sekali kok Bapak Ibu untuk memberikan masukan yang signifikan, perubahan-perubahan mendasar hingga ke depan. Nah, ini ada kenapa kami berfokus. Ini tadi untuk selain untuk ASN, pemerintahan, tapi goal akhirnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia memiliki talenta digital yang mumpuni, begitu ya.
Tidak hanya kami dari Komdigi, tapi juga tadi KL lain yang terkait, Kemendikdasmen, Kemendikti, bahkan juga KL yang terkait dengan industri, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kami tidak melakukannya sendiri, tapi kami berkolaborasi. Ini strategi kami. Karena mereka yang memiliki solusi, teknologi, dan bahkan platform-platform yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kami ini salah satu ya, salah 4 ya. Tapi nanti di slide selanjutnya kita akan menampilkan kita ada berkolaborasi dengan banyak pihak. Sebagai contoh, untuk tahun ini, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke portal kami, nanti bisa memanfaatkan pelatihan khususnya AI yang di-provide oleh Microsoft. Mereka memberikan donasi 1 juta seat ataupun kursi untuk mengikuti pelatihan tersebut. Alibaba Cloud juga 200.000 peserta. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa ini Yandex? Yandex adalah salah satu search engine terbesar tapi dari Rusia. Mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait AI, bahkan ke sifatnya lebih core teknologi. Mereka memberikan sekitar 3.500 slot peserta advance. Huawei dari China, ini tidak cuma Huawei, ada juga tadi Alibaba ya. Kemudian ada ZTE, dia juga memberikan slot sekitar 200.000 peserta. Silahkan dimanfaatkan. Nah, ini adalah kurang lebih semestanya. Ada 16 global technology company, di dalamnya ada Google, ada AWS, Microsoft tadi, dan lain sebagainya. Mereka yang mendonasikan slot. Silahkan dimanfaatkan hingga sertifikasinya. Karena kalau kita bisa mendapatkan sertifikasi ya, bukan hanya lulus dari menyelesaikan course-nya, kurang lebih begitu, tapi mengambil sertifikasi. Microsoft memberikan sertifikasi beberapa hal ya, silahkan diambil, nanti ada detailingnya. Itu sebenarnya cukup mahal. Dan ini didonasikan. Jumlahnya mungkin memang tidak terlalu banyak. Saya agak lupa, sekitar 5.000 sertifikasi kalau nggak salah yang diberikan. Gitu. Ayo, siapa cepat dia yang dapat. Selain yang sifatnya adalah global technology company, ya, ada juga organisasi internasional yang kami berkolaborasi. Ada UN Women, ada Watwani, ini pun ada salah satu global tech company juga sebenarnya, tapi mereka memberikan donasi. Ini yayasan ya, mostly mereka berkecimpung di bidang tech di US, tapi foundersnya dari India, begitu. Selain itu juga ada institusi lain, ada UNSCAP, APC-ICT, KOICA, JICA, dan lain sebagainya. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ayo jangan tinggalkan kesempatan yang ada. Mungkin tahun depan tetap ada, tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak tahun ini. Begitu. Ini saya ambil contoh yang Microsoft. Silahkan, ini programnya namanya Elevate. Ya, di situ ada micro skill-nya, kemudian dapat diikuti oleh siapa saja, dibuka sepanjang tahun, dikerjakan secara mandiri dan tidak ada persyaratan khusus. Silahkan ini diikuti di Digitalent. Jadi kalau kita lihat, masuk saja ini Digitalent, nanti bisa mengambil learning path yang dibutuhkan. Ini self-paced learning, ya, mandiri Bapak Ibu sekalian. Memang ada batch-nya. Ya. Nah, ini juga Digital Talent kami sendiri, ada beberapa materi yang sudah kami miliki. Sebagai pembeda, beberapa global technology company akan sangat berorientasi pada produknya. Tapi kami, Komdigi memiliki juga yang sifatnya adalah agnostik. Jadi itu generik, kurang lebih demikian. Modul-modul pelatihan
tidak berbasis pada brand company. Gitu. Itu yang sifatnya agnostik ataupun generik. Silahkan diikuti. Nah, kemudian yang menarik juga selanjutnya adalah apa yang akan bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai contoh yang dari Microsoft ya. Jadi ada yang sifatnya untuk beginner, intermediate, advance. Nanti di sini ada badge-nya, begitu ya. Uh, ini bisa memanfaatkan track-track yang sudah ada. Dan di situ nanti terkait dengan sertifikasinya. Ada AI 900, AZ 900 ini Azure, ada yang Azure mengenai AI atau Azure-nya itu sendiri dan memanfaatkan GitHub atau Copilot ya. Silakan dimanfaatkan ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu masih membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan mampir di portal kami. Kemudian juga bisa berkontak kepada tim kami yang selalu standby. Bahkan kalau melalui dari chatbot itu sifatnya 24 jam ya. Ada karena sudah disupport oleh AI. Tapi manakala ada pertanyaan yang sangat spesifik harus dihandle oleh tim kami, maka kami akan selama jam kerja akan membantu. Oh ya, saya akan dibantu oleh rekan saya untuk sedikit memberikan ilustrasi dari portal kami ya. Kami persilahkan Mas Rezo mungkin bisa share screen mengenai portal terkait Digitalent. Tutorial sedikit, silakan. Mas Rezo bisa monitor? Wah, mungkin sambil dipersiapkan, saya kembali saja dulu kepada moderator. Oh, ini Mas Rezo sudah standby untuk sedikit sharing ya. Screen sharing-nya agak, nah kurang lebih demikian. Silakan Mas Rezo untuk memberikan overview sedikit, mungkin 2-3 menit. Silahkan Mas Rezo. Oh, di mute ya? Oke, baik Bapak, izin. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu semua, izin Pak Kepala Badan, Pak Boni. Ini merupakan overview dari website kami. Ini bisa diakses Bapak Ibu websitenya di digitalent.com.go.id. Nah, selain melalui website ini juga, kami tersedia untuk pengguna Android bisa di-download di Google Play Store, sedangkan untuk di Apple kita sudah support juga di App Store. Di sini Bapak Ibu bisa mendaftar dulu, mendaftar dengan memasukkan email serta nantinya ini akan connect dengan Dukcapil dan memasukkan NIK-nya. Untuk informasi tambahan, kami sudah single sign-on atau SSO, sehingga Bapak Ibu hanya cukup membuat satu akun untuk digunakan di berbagai platform kami. Nah, jadi seperti yang ada di layar ini, ada platform Digital Talent Scholarship. Di situ ada informasi mengenai pelatihan apa saja yang buka, kemudian silabusnya apa aja. Jadi Bapak Ibu sebelum mengikuti pelatihan ini dapat melihat dulu silabus yang ada, sehingga pelatihan yang diikuti memang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selain itu, ini connect juga untuk ke akun deploy-nya, seperti yang sudah Pak Boni jelaskan bahwa setelah menyelesaikan pelatihan, otomatis akan bisa masuk ke deploy untuk mencari kesempatan bekerja. Selain itu juga ada platform kami yang lainnya, seperti untuk informasi mengenai beasiswa atau Stankom, Standar Kompetensi Komdigi, SKKNI. Jadi kita bisa melihat peta okupasi nasional yang lengkap di bidang TIK tentunya dari mulai level 1 sampai 9, kemudian segmennya kita bisa lihat lebih jelas. Kemudian untuk Bapak Ibu di daerah, di pemerintahan daerah juga bisa melihat melalui IMDI juga, ini platform kami yang khusus untuk melihat seberapa
besar nilai IMDi di masing-masing daerah. Kembali setelah memiliki akun, biasanya di sini juga di halaman awal muncul pop-up tentang informasi pelatihan apa sih yang sedang berjalan. Seperti contohnya ini ada data analitik, ada data engineering, ada machine learning. Untuk link webnya bisa dilihat dan juga QR-nya bisa ditampilkan. Kita ambil contoh, ketika kita masuk ke program akademi, di sini bisa melihat untuk misalkan katakanlah untuk Government Transformation Academy kita klik saja, ini akan muncul informasi sorry, terkait pelatihan apa saja yang sedang dibuka. Nah, seperti contohnya saat ini sedang dibuka terkait edukasi kesadaran keamanan SPBE. Ada juga ke audit keamanan SPBE. Ini feel free untuk tidak untuk mendaftar tanpa dipungut biaya sedikit pun. Selain itu juga Bapak Ibu yang berada di daerah dimanapun itu bisa mengikuti microskill kami. Ini bisa diikuti kapanpun, dimanapun. Jadi bebas mau jam berapapun bisa diakses. Ini tidak memakan waktu yang cukup lama setiap microskillnya. Tapi di sini ilmu-ilmu yang ada di modul-modul ini sangat bermanfaat. Jadi modul-modul ini pun selain dari Komdigi kita kerjasama dengan berbagai mitra. Seperti itu untuk yang Digitalent. Nah, biasanya setelah kita masuk ke microskill ini akan dialihkan ke LMS atau Learning Management System. Jadi kami punya Learning Management System sendiri. Kita masuk dari sini saja. Jadi kita bisa masuk ke LMS. Nah, biasanya di sini nanti kita bisa melihat apa saja sih course yang sedang dibuka dan apa saja yang sudah kita selesaikan. Setelah menyelesaikan course, biasanya akan muncul sertifikat of completion. Seperti itu kurang lebih platform yang kami miliki. Sekian Bapak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Mas Rezo bantuannya. Eh, jadi feel free Bapak Ibu sekalian, eh, ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan sampai kita yang sebagai ASN kalah sama rekan-rekan lain yang apalagi nanti ada, mohon maaf ya, mungkin ada yang lagi kerja praktek, internship di komputer. Oh, mereka lebih satset kerjanya ya. Nah, kita ini harus cepat beradaptasi dan terus melakukan pembelajaran. Karena nggak mungkin, kita nggak bisa hanya stay demikian saja para ASN. Oke, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali ke Mbak Else. Oke, baik Bapak Boni. Em, kita lanjutkan dengan saya tanya jawab ya Bapak ya. Oke, Baiklah, kepada para peserta, jika ingin ada yang bertanya, silakan raise hand atau bisa di kolom chat ya. iya Kita ini lihat. pertanyaannya banyak sekali nih. Kayak banyak Yang banget menarik ya Pak. tadi apa nanya itu apps-nya ada di mana? Mas Rezo, nanti kalau boleh di chat-nya ditambahkan link. Sebenarnya saya lupa tadi harusnya biasanya di dalam presentasi saya masukkan QR code. Jadi tinggal tinggal scan linknya lari ke entah itu Play Store atau yang iOS ya, gitu. Eh, tapi di search aja Digitalent, nanti biasanya muncul Digitalent gitu ya. Oke, apalagi? Ini Digitalan Kominfo Go ID itu yang platform, tapi link ke apps-nya juga ada. Oke, apalagi ya Mbak Els? Tadi pertanyaan banyak banget nih soalnya. Iya Pak, ini beberapa ada yang bertanya, apakah ada rencana dari Kementerian Komdigi jika JF Prakom bisa dideduksi menjadi JF lain di bawah naungan Kominfo, Komdigi ya? Tentunya Oh, dan disesuaikan dengan 6 peta okupansi nasional versi Komdigi. Karena kayaknya kalau ngelihat jabaran Bapak, Prakom lebih ke Komdigi nih Pak. Gitu. tapi kan bukan di kami. Iya, itu masalahnya ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Jakungnya memang ada di BPS ya, kurang lebih gitu ya. Kami sendiri
kita kolaborasi kok, Bu Kepala ya, dan juga teman-teman. Kebetulan di Komdigi juga ada beberapa pejabat, itu juga dari BPS sebelumnya. Ada Pak Mirza, beliau juga dulu dari BPS, kemudian di tempat kami, Eselon 2 di tempat saya kebetulan. Nah, nggak apa-apa ditekuni saja itu untuk prakomnya, jafungnya terus ya. Tapi kompetensinya kan bisa kita kita perkuat ya. Tidak hanya berhenti dalam area tertentu karena tadi peta okupasi nasionalnya luas sekali gitu. Saya nggak tahu ini, saya nggak gitu mendalami untuk yang prakomnya apa saja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lebih lanjut apa-apa yang mungkin bisa dimanfaatkan dari tempat kami. Oke, Mungkin baik. sementara itu Terima dulu kasih, Pak ya. Bani. Iya, mungkin pertanyaan selanjutnya, Bapak, dengan kemajuan teknologi digital saat ini, apa yang dilakukan Komdigi dengan akun-akun iklan pinjol dan akun-akun buzzer yang sering menyebarkan berita Hmm, hoaks? Tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang termakan isu. yes. Nah, itu pertanyaan menarik. Konsekuensi dari perubahan dulu Kominfo menjadi Komdigi itu menyebabkan kami memiliki satu dirjen baru namanya pengawasan ruang digital. Dirjen pengawasan ruang digital. Kebetulan Pak Alexander Sabar, beliau yang menjadi dirjen di situ. Tugas beliau tuh sangat-sangat strategik, ya antara lain menjaga ruang digital aman. Aman itu tidak hanya dilakukan oleh beliau, tapi harus seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu, mohon teman-teman juga menginformasikan karena sifatnya, nah ini penting. Rezim hukumnya adalah aduan. Jadi kami, Komdigi, dari Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital, bila mana ada konten negatif, portal-portal yang tidak sesuai, nah itu bisa kami take down berdasarkan aduan masyarakat. Kami ada namanya aduankonten.id ya untuk portal, akun dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu terkait entah itu judul segala macam, biasanya menggunakan nomor HP. Oleh karena itu ada uh, aduan nomor.id. Jadi kalau ada ditengarai, oh ini nomor HP ini gunakan untuk transaksi gitu-gitu ya, terkait itu silakan diadukan. Ataupun ada penyalahgunaan nomor HP untuk terkait dengan apa ya, ada tidak hanya judul, mungkin juga ada scam dan lain sebagainya, silakan aduan. Terakhir, nomor cek rekening.id. Jadi ini 3 jurus nih. Bila mana ketahuan akunnya, ketahuan nomor HP-nya, ketahuan nomor akun banknya, adukan. Sehingga kami akan bisa memproses melalui Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital untuk men-take down dan segala macamnya. Kalau terkait akun yang dimiliki oleh Global Technology Company, platform global, kami memiliki kanal khusus untuk melakukannya. Tetap mereka yang melakukan take down, pemilik platform, entah itu Meta atau dan lain sebagainya, tapi kami memiliki komunikasi khusus untuk segera melakukan upaya take down tersebut dengan Google dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Pak Bani. Jadi ada beberapa Lagi cara tadi Miles. teman-teman ya, Hmm, gitu. Mungkin ada yang ngasih saran nih Pak, ada yang tertarik dengan sertifikasi tadi. betul, itu penting sekali. Izin saran untuk program Digital Talent Academy khusus GTA atau Government Transformation Academy yang dikhususkan untuk ASN, mungkin bisa disediakan juga kelas sertifikasi agar ASN khususnya Prakom dapat memiliki sertifikasi keahlian. Hmm, Gitu Pak. Oke. Sebenarnya untuk yang GTA masuk ke dalam skill setnya tadi, kompetensinya. Jadi di dalamnya tadi di dalam presentasi saya, nanti tolong dibantu Mas Rezo, ada kompetensi-kompetensi yang di-provide oleh kami, namun tidak terbatas hanya itu saja, bisa juga yang dikeluarkan oleh partner kami, Global Technology Company. Itu tidak berbayar loh.
Jadi mohon maaf, jangan dianggap kami nanti akan memberikan charge khusus, biasalah PNBP. Enggak. Ini free of charge. Jadi mumpung memang jumlahnya nggak banyak, mohon maaf. Jumlahnya nggak banyak karena kami harus mengalokasikan anggaran khusus untuk sertifikasi. Nah, oleh karena itu, bila mana kuotanya masih ada, segera dimanfaatkan. Kurang lebih demikian saran saya. Nah, ini Mas Reso nanti akan share screen. Eh, sertifikat-sertifikat apa saja kompetensi yang diberikan oleh kami. Ini yang terkait GTA tadi. Nah, skema SKKNI-nya, kemudian yang keamanan juga ya, Mas Reso? Ada juga ya? Saya nggak terlalu apal soalnya detailingnya nih. Ya, Bapak ada untuk keamanan juga ada, Pak. Keamanan juga ada, administrasi perkantoran ada, tata kelola SPBE juga ada ya. Siap, ada Bapak. Nanti Ya. mungkin Rezo bantu share link list-listnya, Pak. Oke, nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Terima kasih. Next question, Mbak Els. Pertanyaan selanjutnya, izin bisakah pendaftaran untuk pelatihan digitalan itu untuk surat tugasnya di skip saja atau diganti lainnya? Terkadang pas mau daftar, surat tugasnya belum selesai ditandatangan pejabat berwenang. Giliran dapat surat tugas tapi pendaftarannya sudah full, begitu Bapak. Dilema ya. Dilema ya. Aduh, gimana nih ya? Aduh, saya nggak bisa jawab nih. Kayaknya nggak bisa di skip nih. Tapi gini-gini, nanti kami cek lebih lanjut ya. Saya sejauh ini juga tidak bisnis prosesnya itu apakah memungkinkan ada dispensasi dan segala macamnya, tapi di skip secara sistem ya. Nah, ini yang saya juga harus cek nih. Mas Reso atau rekan-rekan ada yang bisa tahu nggak ya, bisa di skip nggak ya di titik ini ya. Tapi anyway, ya mohon maaf, mudah-mudahan nggak sampai slotnya full ya, karena kami terus membuka kok slot-slot terkait dengan batch-batch pelatihan yang ada, khususnya nanti untuk sertifikasi, gitu ya. Oke, sabar. Oke. Ada pertanyaan lainnya nggak ya? Oh itu ada yang jawab tuh. Bisa kok diupload aja SKPNS Om untuk menggantikan surat tugas, gitu ya. Mungkin demikian. Oke. Nih yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan ini seluruh Indonesia dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, entah provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Masing-masing pasti memiliki kompleksitas dan problematiknya sendiri-sendiri. Dan semua itu hanya bisa dipecahkan bila mana Bapak Ibu rekan-rekan, khususnya dari Prakom, melakukan analisis permasalahan yang ada. Kemudian mencari solusi yang ada. Sehingga nanti itu akan terbentuk sebuah jalan keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu mungkin tidak mudah kalau dipecahkan sendiri. Oleh karena itu, dahulu kami biasa, dan kebetulan saya juga menghandle pada saat saya di ekonomi digital, itu adalah para startup, rekan-rekan yang membangun usaha, ya, berdasarkan permasalahan yang ada, kemudian mencarikan solusinya, serta mereka memiliki bisnis modelnya. Nah, kami mengharapkan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian juga berkolaborasi. Teman-teman startup ini memberikan solusi-solusi yang luar biasa. Ada yang sifatnya konsultasi, ada yang sifatnya sebuah solusi berupa aplikasi, platform, ataupun dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu silahkan untuk tidak berhenti belajar tidak hanya self learning,
tapi juga mungkin dari solusi-solusi yang sudah dihasilkan oleh rekan-rekan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Boni. Ini ada satu yang resen, Pak. Boleh kita perbolehkan untuk bertanya langsung ya, Pak ya? Oh, boleh. Silakan Dari siapa Bapak atau ini? Ibu nih, Mayor S. Atau bisa open cam, jadi bisa diskusi. Silakan. Suaranya belum terdengar, Bapak Iya, Mayor. Oke, mungkin kalau beliau belum menjawab, ya nanti bisa menyusul ya. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau untuk IoT, apakah ada majoringnya di Komdigi, Pak? Kayaknya ada ya. Let me check. Karena itu jadi memang kompleks ya. Apakah di telekomunikasi masuknya? Kami akan cek kembali. Karena itu mungkin salah satu dari infrastruktur IoT. Walaupun di dalamnya nanti akan terkait dengan, biasanya gini, itu adalah sebagai hardware-nya IoT. Tapi sebenarnya nanti akan masuk kepada sistem, karena itu fungsinya sebagai data akuisisi, IoT as a device ya. Nah, pada saat digabungkan dengan suatu sistem, maka data akuisisi itu akan diolah untuk menghasilkan sebuah analisis. Analisis ini bisa berupa macam-macam, ya. Entah itu yang sifatnya untuk keperluan data akuisisi itu bisa yang sifatnya energi, bisa berupa sebuah environmental issues, ya, baik itu apa namanya polusi dan lain sebagainya, itu ada macam-macam device-nya. Dan ini nanti secara agregat akan menjadikan sebuah ya, tentu ada analitik ya, ininya ya, data analitik yang harus dilakukan di belakangnya untuk menghasilkan sebuah analisis, kurang lebih demikian. Kami akan cek lebih lanjut terkait hal ini karena itu area yang terpisah ya, di infrastruktur, terutama di telekomunikasi. Jadi kami ada bagi tiga, TIK ya, kemudian telekomunikasi di dalamnya asalnya masuk IoT dan komunikasi itu sendiri. Nah, kurang lebih demikian. Ya, Baik. untuk yang dua terakhir ini masih dalam proses penyusunan peta okupansi nasionalnya. Ya, terima kasih Pak Boni. Ini untuk Pak Mayor sudah bisa ada Oh iya, suaranya nih. Silakan silakan Pak. Bapak. Halo, bisa terdengar suara saya? Silakan. Ya baik, saya dari pemerintah Kota Metro Lampung, Oh iya. ada Pak Boni. Saya termasuk salah satu alumni GCIO dari Kominfo, Pak. Oh, Ya. wah, selamat tuh. Nah, saya mau menanyakan nih Pak, posisi GCIO ini kalau di pemerintah daerah itu bagaimana Pak ya? Apakah hanya sekedar gelar title aja gitu? Nah, untuk penerapannya di daerah itu khusus. Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, tadi kan ada GTA ya untuk ASN. Nah, kalau untuk di fungsional ini, sertifikat-sertifikat itu bagaimana Pak perannya Pak? Apakah hanya sekedar untuk koleksi? Apakah ada kompensasi dari sertifikat-sertifikat dari pelatihan yang kita ikuti gitu Pak, khususnya untuk di fungsional Prakom ini? Nah, itu saja pertanyaan saya Pak. Ya. Mohon dijawab. Terima kasih Pak Boni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mayor. Nah ini menarik ini pertanyaan yang pertama. Selamat juga ini tadi ternyata Pak Mayor menjadi salah satu dari alumni Government CIO. Saya nggak tahu dulu ikut yang di kampus yang mana ya, program S2 ya kalau nggak salah. Ada yang di ITB, ada yang beberapa kampus lain. UGM juga kalau nggak salah ada juga. Nah, apakah gelar itu identik dengan promosi? Tidak selalu. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan ya. Gelar itu tidak berkorelasi langsung terhadap posisi.
apalagi sekarang fungsional, itu tergantung dari golongan, itu tergantung dari berbagai kredit yang harus kita selesaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saat ini bila mana fungsional Bapak Ibu sudah memasuki jenjang yang eligible untuk mengikuti bidding eselon 2, maka ini adalah kredit point yang sangat kuat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ini tidak memiliki korelasi langsung ya, bagaimana GCIO terhadap sebuah posisi. Namun untuk pemerintah daerah, mohon maaf dengan segala hormat, mungkin saya tidak memiliki informasi yang sangat akurat, tapi posisi-posisi di daerah tentu harusnya akan sangat memberikan pengaruh ya, bisa memberikan pengaruh begitu ya. Tentu yang pertanyaan sangat menarik terkait dengan sertifikasi ini, bagaimana perannya terhadap diri kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah skill set ya, kembali untuk kita sebagai aparat pemerintah ASN, tentunya sertifikasi ini akan sangat menunjang kecakapan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kembali, apakah itu berperan langsung terhadap kenaikan apa ya? Saya lebih condong ini akan sangat berkorelasi langsung tuh kepada fungsionalnya, Bapak Ibu sekalian. Di luar masalah posisi, ya. Nah, tapi sertifikasi ini di luar ASN, khususnya masyarakat, sangat-sangat berpengaruh karena mereka bisa belajar, mendalami, meningkat level of kompetensinya sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dalam arti industri ataupun korporasi. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya alami setelah cukup banyak berdiskusi dengan rekan-rekan industri, terutama startup. Startup saat ini tidak, tanda kutip, berpegang pada mencari sumber daya manusia berdasarkan gelar. S1, S2, S3 tidak. D4 pun mereka cari. Karena yang mereka butuhkan, terutama industri, adalah sumber daya manusia yang memiliki skill kompetensi yang khusus, unik, dan proven. Industri sangat membutuhkan mereka-mereka yang langsung bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, problem solving. Entah itu coding, ya, atau yang melakukan analitik, makanya data analitik paling dicari saat ini. Kemudian mereka yang menguasai keilmuan tertentu, entah itu machine learning, deep learning, untuk menyelesaikan atau membuat sebuah aplikasi, portal, ataupun solusi yang mereka buat. Startup itu sangat-sangat, saat ini itu sangat-sangat kompetitif persaingannya. Di luar, ya, regardless all the up and down issue of startup, begitu. Tapi saat ini di luar posisi, di luar gelar, yang dicari oleh industri adalah kompetensinya. Kurang lebih demikian. Ini makanya kalau Bapak Ibu sekalian members of LinkedIn begitu ya, bisa dilihat itu bagaimana mereka global job, tidak hanya lokal tapi global job, mencari unique kompetensis yang dibutuhkan. Sebagai employee, sebagai talenta digital, itu kita bisa mencari yang sifatnya bisa itu overseas work, dalam arti kita tidak harus berpindah bekerja di luar negeri. Kita bisa juga yang sifatnya remote worker. Dan itu dimungkinkan. Berbagai platform job, tidak hanya LinkedIn, yang lainnya juga, itu memungkinkan kita mencari opportunity kerja di dalam dan di luar. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Tapi ini di luar isu ASN ya, Bapak Ibu sekalian. Kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Boni. Karena sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi nih Pak. Kita Oke, bisa terima kasih. cukupkan mungkin ya.
Oke. Oh iya, Mbak Els. Iya, Kalau gimana gitu, Bapak? eh, saya ada 3 buku yang tadi saya janjikan. Wah, Nanti gini aja, saya kirimkan ke Mbak Els alamat kantor di BPS pusat atau di mana? Pusdiklat BPS Pak ya di Lenteng Agung. Diklat BPS Lenteng Agung, saya catat ya. Eh, Nanti silahkan dibagikan kepada Bapak Ibu. Nanti kriterianya Mbak Els yang nyusun, ya. Baik Nanti Pak. setelah acara ini silahkan. Nanti akan kami kirimkan lah. Ada beberapa buku. Mungkin saya tambah. Gitu ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. terima kasih ya atas waktu perhatiannya. Eh, Feel free kalau ingin menghubungi kami juga silahkan. Tim kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ayo kita tingkatkan kompetensi kita walaupun sebagai ASN untuk eh, bisa memberikan sumbangsi lebih besar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Boni Pujianto atas paparan yang begitu informatif dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Hadirin Mari. yang berbahagia, kita baru saja menyimak pemaparan yang sangat inspiratif dari Bapak Boni tentang pentingnya membentuk ASN tangguh di era digital. Beliau mengingatkan kita bahwa transformasi digital bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi perubahan paradigma, sebuah lompatan budaya dan pola pikir yang menuntut kolaborasi, inovasi, serta ketangguhan aparatur dalam menghadapi dinamika zaman. Kita juga belajar bahwa 3 kompetensi utama, yaitu digital literasi, digital skill, dan digital mindset, merupakan fondasi dalam membangun talenta digital Indonesia yang unggul dan siap bersaing di kancah global. Lebih jauh lagi, kita diperkenalkan dengan berbagai program dan strategi pengembangan SDM digital yang tengah dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, mulai dari literasi hingga sertifikasi, dari pelatihan teknis hingga kepemimpinan digital, semua diarahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Digital 2045. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah nggak sabar ya untuk mengembangkan kompetensi terkait teknologi informasinya. Yang tidak sabar mungkin bisa langsung ke portalnya Komdigi ya, Digitalen, digitalen.komdigi.go.id untuk melihat adakah kelas-kelas, course-course yang bisa diikuti untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan hari ini tidak hanya menjadi tambahan pengetahuan, tetapi juga menjadi pemantik semangat untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi bagi kemajuan negeri. Hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas paparan yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum menutup, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisi kuesioner kehadiran dan evaluasi ya, yang ada di LMS Iwarkop, karena data tersebut akan digunakan untuk keperluan penerbitan sertifikat. Kemudian setelah mengisi kuesioner kehadiran dan evaluasi, Bapak Ibu bisa melakukan klaim sertifikat di portal Gojaks kami dengan link gojaks.web.bps.go.id. Saya Asaf Lija selaku MC pada acara hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi Bapak Ibu. Indah bunga di tengah taman. Duduk santai makan lumpia. Sampai jumpa teman-teman di sesi webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, untuk materi bisa dicek di LMS ya. Bisa diambil di sana sekalian mengisi kehadiran dan evaluasi.